konsep IPE atau interprofessional education ya. Sudah berapa yang bertemu? 7 orang. Gimana kabarnya? Saya menyapa dulu mahasiswa analis. Kita sudah sekian pekan ya tidak bertemu karena ini hanya IPE yang Ibu Reni masuk di kelasnya kalian ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Apakah Baik, Bu. kalian bisa Alhamdulillah. tes jaringan dengan baik untuk Zoom ini? Alhamdulillah jaringan baik, Bu. Dengan baik ya. Baik, Bu, Alhamdulillah, stabil. Bu. Jadi Ibu memberikan perkuliahan tatap muka Zoom itu hanya di pertemuan pertama dan di pertemuan akhir ya untuk mengevaluasi atau pengantar diskusi, selebihnya adalah video pembelajaran. Karena Ibu harus tahu dulu keadaan kalian ketika kalian menerima materi ini. Ini sudah 36 peserta untuk kelas 3B itu ada berapa? 45. Siswanya ada 49, Bu. 9, Bu. Ratingnya siapa ini? Ada Hadir, Bu. Ada, Bu. Ya. Iya, Bu. Oke, kita mulai saja ya. Ya, Nanti Bu. sambil Iya, Bu. di admit ya. Oke, Ibu share dulu. Bisa kelihatan ya? Ya, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jadi interprofessional education atau pendidikan antar profesi tujuan belajar dari IPE ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai calon peserta didik, calon peserta tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan karakter kolaboratif, positif antar profesi kesehatan, untuk melakukan pelayanan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi, kenapa pendidikan antar profesi ini atau interprofessional education ini menjadi sangat penting? Karena WHO telah menggariskan ya, jadi sejak tahun 2000, WHO memang telah menggariskan bahwa pendidikan antar profesi kesehatan itu sangat penting. Yang tujuannya adalah nanti akan outputnya adalah menghasilkan satu pelayanan kesehatan yang optimal ya. Nah, tujuan khusus setelah mengikuti materi ini, jadi dengan IPE ini maka mahasiswa mampu mengaplikasikan kolaborasi positif melalui konsep IPE. Jadi nanti penerapannya setelah kalian tahu IPE, maka penerapannya adalah menerapkan IPE itu di institusi pendidikan dan nanti menerapkan pengetahuan IPE nanti setelah kalian menjadi profesional analis, ketika sudah terjun di dunia kerja, mampu berkolaborasi dengan profesi lain atau interprofessional collaboration. Ya, jadi itu IPE, kalian tahu dulu konsep IPE. IPE itu apa? Yang kedua, menerapkan IPE itu di institusi pendidikan. Yang ketiga, menerapkan IPE itu di profesi setelah kalian tamat. Yang namanya kalau sudah di profesi bukan lagi IPE, tetapi interprofessional kolaborasi, karena kalian sudah menjadi profesional analis ya. Itu. Sekarang kita lihat apa pengertian dari IPE ini, karena ini yang harus dipahami oleh mahasiswa ya. Jadi konsep IPE ini dari modul pembelajaran IPE ini sebenarnya ada banyak pengertian.
Untuk WHO 2010 itu dijelaskan bahwa interprofessional education ini adalah proses pembelajaran yang diikuti oleh 2 atau lebih profesi yang berbeda. Ya, untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kualitas pelayanan dan pelaksanaannya yang dapat dilakukan dalam semua proses pembelajaran pada semua tahapan pendidikan tenaga kesehatan. Jadi jika dalam proses itu melibatkan 2 profesi, analis dan perawat, kalian belajar bersama untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi, maka itu sudah disebut dengan IPE. Ya, kalian di pertemuan pertama kan sudah belajar ya bersama dengan mahasiswa perawat, bersama dengan gizi, bidan. Itu sudah konsep IPE. Karena kalian belajar bersama, belajar yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi. Ya, dan kualitas pelayanan kesehatan. Itu sudah masuk konsep IPE. Jadi kalau kita di Poltekkes Kendari ini kita ada 4 profesi ya. Ada 4 profesi dan itu merupakan suatu kekayaan bagi institusi kita untuk kita bisa melaksanakan kolaborasi itu, yang nantinya dengan kolaborasi itu kita bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Ya. Kemudian WHO 2012, ini yang terbaru, IPE itu lebih lanjut disebutkan bahwa IPE ini merupakan pendidikan yang terjadi pada 2 atau lebih profesi yang belajar tentang, dari, dan satu sama lain untuk mewujudkan kolaborasi kesehatan dan peningkatan pelayanan kualitas dan peningkatan kualitas pelayanan. Jadi apa maksudnya di sini? Jadi pertama-tama kita harus tahu analis itu profesinya seperti apa, kompetensinya apa ya. Kalian kan sudah belajar etika profesi ya. Kemudian kompetensi analis juga untuk praktikum itu merupakan kompetensi utama seorang analis. Itu kalian juga sudah belajar, apalagi di tingkat 3 ini. Ya, jadi kalian harus tahu profesi analis seperti apa. Yang kedua, kan di sini dikatakan mampu belajar tentang, dari, dan satu sama lain. Satu sama lain yang dimaksud sini adalah profesi lain, bukan antara analis sendiri, belajar misalnya antara Airin dan Nada, antara Nada dan Siti Rabia, bukan itu. Tetapi belajar dan profesi lain, belajar dengan teman kalian dari gizi. Berarti selain kalian mengenali profesi kalian sebagai analis, Anda harus juga mengenali profesi gizi seperti apa. Anda harus mengenali profesi perawat, dia kompetensi umum yang tidak perlu sampai dalam, tetapi cukup tahu perawat dia bagiannya bagian mana. Gitu. Mengenali profesi bidan itu apa. Ya, itu maksudnya ya. Kenali diri kita, mengenali orang lain, ya, mengenali orang lain, dan yang ketiga adalah memperkenalkan kita, profesi kita kepada profesi lain. Ya, memperkenalkan profesi kita kepada profesi yang lain. Bisa dipaham sampai di sini ya? Jadi kita masuk di konsep ini. Kemudian pendidikan interprofesi ini hanya bisa terjadi apabila beberapa mahasiswa dari berbagai profesi belajar tentang profesi lain. Ya, jadi tidak bisa kita hanya mengenali profesi kita. Kita juga harus mengenali profesi orang lain. Kita harus tahu dia daerah kompetensinya sampai di mana. Apakah misalnya analis juga bisa melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kesehatan, misalnya melakukan pemeriksaan denyut nadi, melakukan pemeriksaan suhu, melakukan pemeriksaan tekanan darah, apakah bisa? Ya, jadi kita harus tahu juga profesinya orang lain. Kemudian belajar bersama satu sama lain untuk menciptakan kolaborasi efektif dan pada akhirnya akan meningkatkan outcome kesehatan. Ya, jadi harus ada proses belajar satu sama lain ya. Nah, itulah penting kenapa institusi Poltekkes memberikan edukasi dalam bentuk perkuliahan kurikulum IPE ini, karena tugas kami di institusi itu adalah mempersiapkan profesional kesehatan. Ya, mempersiapkan profesional kesehatan yang mana yang mampu bekerja dalam tim. Inilah nanti yang disebut dengan kolaborasi, mampu berkolaborasi dalam tim
Kolaborasi berarti ada perpaduan atau bisa bekerja sama dengan profesi lain. Ya, bukan berkolaborasi antara analis sendiri, bukan. Itu bukan kolaborasi. Kolaborasi itu melibatkan dua profesi. Ya. Jadi analis tidak bisa bekerja sendiri ya. Perawat tidak bisa bekerja sendiri, kemudian bidan juga tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus bersama-sama berkolaborasi. Nah, pendidikan interprofesi ini merupakan tahap yang penting dalam mempersiapkan lulusan tadi ya, supaya itu tadi dapat merespon dan memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Ya, sehingga kalian dididik dan diberikan pembekalan mengenai interprofessional education. Ya. Kemudian di sini pengertian praktek kolaborasi interprofesional. Nah, praktek kolaborasi ini terjadi apabila beberapa kategori profesi atau tenaga kesehatan bekerja bersama dengan pasien, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan pelayanan dengan kualitas yang tinggi. Ya, jadi di sini kalian kan masih mahasiswa, statusnya belum menjadi profesional. Praktek kolaborasi ini nanti terjadi apabila kalian sudah menjadi profesional, nanti sudah menjadi analis kesehatan setelah tamat ya. Saat ini belum jadi profesional, jadi kami institusi mendidik dulu mahasiswa, nanti setelah menjadi profesional kesehatan, ya baru dapat bekerja. Ya. Nah, di sini interprofessionality adalah sebuah proses di mana beberapa profesional merencanakan, melaksanakan, dan mengintegrasikan suatu jawaban atau respon. Ini masih pengertian dari lanjutan dari IPE ya, menurut WHO, interprofessionality, dan mengintegrasikan suatu jawaban atau respon yang kohesif terhadap kebutuhan atau tuntutan klien, keluarga, dan masyarakat. Apakah jika dua profesi bekerja, ada perawat, ada analis, itu sudah ada pelayanan? Itu belum. Jadi harus ada klien ya, melibatkan pasien, melibatkan keluarga, dan melibatkan masyarakat. Ya, sehingga baru proses pelayanan terjadi. Dengan proses pelayanan terjadi berarti ada kolaborasi antara dua profesi atau lebih di situ ya. Jadi tidak bisa hanya dua profesi kemudian tidak ada klien, tidak ada pasien, tidak ada keluarga, tidak ada masyarakat. Jadi semuanya dalam satu kesatuan sehingga proses pelayanan itu bisa terjadi. Nah, proses ini melibatkan interaksi yang kontinu berupa tukar-menukar informasi yang seperti Ibu katakan tadi ya, seorang analis mengenali profesi perawat seperti itu. Dan pengetahuan yang diorganisasikan untuk memecahkan masalah bersama dengan melibatkan partisipasi pasien, keluarga, dan masyarakat ya. Jadi harus ada keterlibatan pihak lain, bukan hanya antara profesi itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk apa manfaat pendidikan interprofesi itu bagi mahasiswa. Ya, pasti kalian bertanya, untuk apa kita belajar IPE? Toh nanti kita menerapkan IPE itu kan nanti setelah kuliah dalam bentuk interprofesional kolaborasi ya. Jadi namanya nanti menjadi IPC ya. Jadi Anda harus tahu bahwa manfaat pendidikan interprofesi bagi mahasiswa yang pertama, mahasiswa dapat belajar berkomunikasi interprofesi. Ya, jika ada mahasiswa yang tidak bisa berbicara di depan forum, maka di sini tempatnya dia belajar ya. Dia belajar bukan hanya dia bisa bergaul dan berkomunikasi dengan sesamanya, sesama kelas 3A, sesama kelas 3B, sesama analis, tetapi bagaimana dia juga mampu berkomunikasi dengan profesi lain, dari gizi, dari perawat, ya, bidan, gitu ya. Jadi dia dapat berkomunikasi antar profesi. Ya, demikian juga ketika nanti dia sudah menjadi seorang profesional, dia mampu bekerja sama dalam tim, mampu berkomunikasi dengan baik dengan dokter, dengan perawatnya, dengan profesional kesehatan yang lain. Ya. Yang kedua, mampu memahami dan menghargai peran profesi kesehatan lain. Ya. Jadi dengan dia memahami, ya, tadi kan dia sudah dia mengenali, dia tahu dirinya, analis tahu dirinya dia kompetensinya apa. Kemudian dia juga mengenali profesi lain. Kemudian memperkenalkan profesinya kepada profesi lain, maka nanti akan ada rasa
rasa memahami dan rasa menghargai, paham ya, menghargai peran profesi kesehatan lain, dia tidak akan mengatakan bahwa profesinya itu yang the best di antara beberapa profesi kesehatan lain. Ya, bahwa profesinya yang paling terbaik dalam memberikan pelayanan, tidak seperti itu. Ya, dia akan menghargai bahwa profesi perawat, profesi gizi, bidan itu semuanya bisa berkolaborasi untuk memecahkan masalah kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, gitu ya, pelayanan kesehatan. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan, oh analis yang terbaik di antara perawat, tidak seperti itu ya. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman untuk bekerja sama di dalam tim dan memecahkan masalah klien. Ya. Otomatis dengan dia bekerja sama dengan tim, maka pengalamannya akan semakin banyak, semakin terasa ya. Sehingga ketika dia nanti mendapatkan satu masalah, dia sudah punya informasi. Oh, ketika saya dapatkan masalah seperti itu, kami pernah menanganinya dengan cara apa. Yang keempat, mendapatkan pengalaman untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berfokus pada klien dengan melibatkan multidisiplin. Ya. Jadi dia punya pengalaman ketika dia mendapatkan suatu kasus, ya, dia berfokus pada klien dengan melibatkan multidisiplin. Ya, misalnya seorang perawat bertugas memberikan pelayanan pada pasien DM yang mengalami ulkus. Nah, perawat ini memahami bahwa di sini yang dibutuhkan misalnya ada pemeriksaan gula darah, ada pemeriksaan, ada penyuntikan insulin ya, maka dia mengkaji bahwa ini memerlukan adanya profesi analis. Ya, seperti itu. Jadi klien yang dilihat, dia kebutuhannya apa. Ya, kemudian kalau misalnya ini DM itu mungkin diperlukan juga bagaimana menu gizinya, maka peran dari seorang ahli gizi juga diperlukan. Promosi kesehatan juga ya, mungkin ada promosi kesehatan untuk preventifnya ya, supaya bagaimana DM ini kemudian bisa dicegah seperti itu. Kemudian yang kelima adalah dapat belajar tentang peran dan fungsi yang overlapping antara satu profesi lain dengan profesi lainnya, dan bagaimana menangani overlapping itu dengan baik untuk mencapai pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan efisien. Jadi maksudnya di sini, kita kan sudah tahu, kita sudah berkenalan siapa diri kita sudah mengenal profesi lain, kita juga sudah memperkenalkan profesi kita. Maka nanti di lapangan tidak akan terjadi tumpang tindih atau overlapping ya. Misalnya, ketika ini kami punya pengalaman, sebenarnya pengalaman kita bekerja sama di institusi ini sudah ada sejak dulu ya, bukan pada saat IP ini saja. Kami dulu sering melaksanakan pengabdian kesehatan masyarakat antara perawat dengan analis. Ya, kami sini ada materi saya. Lihat materinya ya, ada gambar. Ya ini di sebelah sini ini tanduknya ini pengabdian masyarakat, jurusan keperawatan dan jurusan analis kesehatan. Jadi ini sudah melibatkan dua profesi di sini, yaitu perawat dan analis kesehatan. Ketika itu kita melakukan pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan fisik pada lansia di PSTW di Manula ya, Kendari. Jadi di Panti Werda ini ya, lansia. Nah di sini pasti kalian sudah tahu. Nanti yang melakukan pemeriksaan golongan darah siapa, pemeriksaan fisik siapa. Jadi tidak terjadi overlapping. Ya, ketika kita sudah tiba di lapangan, kita tinggal mendiskusikan, oh nanti bagian pemeriksaan denyut nadi, bagian pemeriksaan tekanan darah, bagian pemeriksaan suhu, nanti yang mahasiswa analis, nanti dibimbing sama dosennya, mahasiswa keperawatan, nanti dibimbing oleh dosennya. Kemudian nanti yang melakukan pemeriksaan golongan darah pada gambar sebelah kanan, ada Pak Iwan, ada Lili di situ. Ya. Jadi kita yang melakukan pemeriksaan golongan darah. Ini senior kalian yang angkatan kedua ini. Angkatan pertama. Ya, jadi kita sudah menerapkan itu. Jadi tidak ada overlapping. Oh nanti yang misalnya ada mahasiswa analis yang tahu melakukan tekanan darah, biar dia saja ya. Itu kan sudah bagiannya perawat. Jadi menghindari terjadinya saling clash ya antara dua profesi ini, antara dua mahasiswa dari dua profesi ini. Jadi akan bekerja sama dengan baik sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik ya. Kita kembali lagi.
Ya, itu tadi ya, manfaat pendidikan antar interprofesi bagi mahasiswa. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang tentu kalian akan dapatkan ya. Nanti di tugasnya nanti kalian akan Ibu berikan tugas memberikan video singkat, kalian memperkenalkan dengan bahasa Anda sendiri, oh analis ini seperti ini. Video itu untuk memperkenalkan kepada profesi lain. Seperti ini analis. Kemudian nanti juga akan ada kalian belajar bersama lagi, memecahkan suatu kasus yang diberikan. Jadi nanti akan ada belajar dengan tim lagi ya di akhir perkuliahan. Kalian nanti akan membahas dalam satu kelompok itu ada analisnya, ada perawat, ada bidan, ada gisinya. Gitu. Jadi kalian akan membahas kasus itu dengan multidisiplinnya. Itu merupakan salah satu penerapan dari konsep IPE ini. Nah, kita lihat ini kompetensi pendidikan antar profesi. Nah, secara umum hubungan pengalaman belajar dan praktek klinik. Nanti prakteknya ini ketika kalian praktek di rumah sakit, praktek di puskesmas ya di semester 6 ya. Praktek di komunitas atau praktek kerja masyarakat desa di desa itu berkaitan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, kompetensi apa nanti di sini akan dibutuhkan ya? Untuk dapat memiliki karakter kerja klinik tadi di atas maka membutuhkan suatu pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan yang bekerja dalam tim. Nah, apa yang akan kalian harus menguasai kompetensi-kompetensi ini yang nantinya akan kalian terapkan di masyarakat? Yang pertama adalah di sini adalah communication atau proses komunikasi antar berbagai profesi. Kalian mampu berkomunikasi dengan baik ya. Mampu berkomunikasi dengan baik antar profesi, ya bukan hanya antar analis sendiri. Kalian mampu berkomunikasi dengan bidan, perawat, dan gizi. Yang kedua adalah di sini roles and responsibility atau ada proses tanggung jawab dan peran antar berbagai profesi. Masing-masing profesi tahu dia perannya dan tanggung jawabnya di mana. Kemudian di sini ada value and ethic. Jadi menerapkan nilai etik antar berbagai profesi. Kan kalian sudah belajar etika profesi ya. Etika profesi analis berbeda dengan etika profesinya seorang perawat dan bidan. Ya. Kemudian kompetensi yang berikutnya adalah mampu bekerja sama dalam tim. Tadi setelah mampu berkomunikasi, dia tahu perannya seperti apa, dia tahu nilai dan etiknya seperti apa, maka dia bisa bekerja sama dalam tim yang terakhir ini, teamwork. Jadi ada 4, mampu berkomunikasi, dia punya peran, tahu atau paham peran dan tanggung jawabnya seperti apa. Yang ketiga, dia memahami nilai dan etik profesinya apa. Yang keempat, mampu bekerja sama dalam tim. Itu 4 kompetensi inti dalam pendidikan profesi ini ya. Kemudian apakah IPE ini nantinya hanya akan bermanfaat ketika mahasiswa institusi pendidikan saja ya? Saya katakan tadi bahwa nanti ketika kalian sudah menjadi seorang profesional analis, maka nanti namanya bukan lagi IPE, tetapi menerapkan sudah namanya IPC, Interprofessional Collaboration. Ya, bagaimana kalian berkolaborasi dengan profesi ketika kalian sudah menjadi profesional analis ya. Nah, di sini keuntungannya, kalau kita lihat di sini keuntungannya ini adalah keuntungan bagi pelayanan kesehatan tentunya ya, karena outcome-nya itu untuk pelayanan kesehatan. Yang pertama, keterjangkauan serta koordinasi layanan kesehatan. Ya, otomatis ya, dengan berbagai profesi ini maka pelayanan kesehatan itu menjadi lebih paripurna, lebih baik. Kemudian ini berdasarkan hasil penelitian ya, ini yang di dalam slide ini adalah berdasarkan penelitian WHO setelah menerapkan kolaborasi antar profesi, apa yang dilihat oleh WHO. Jadi ternyata ini ya, ada keterjangkauan serta koordinasi layanan kesehatan menjadi lebih baik. Yang kedua adalah ini penggunaan sumber 26 daya klinis spesifik yang sesuai. Ini ada beberapa klinik yang digunakan dan 26 itu ternyata ya ada peningkatan kualitas dalam pelayanan. Yang ketiga adalah outcome kesehatan bagi penyakit kronis. Ya, otomatis satu penyakit dikaji oleh berbagai multidisiplin, nah tentu saja pelayanan dan penanganannya itu menjadi lebih baik. Kemudian pelayanan serta keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan menjadi berkualitas, menjadi efisien. Yang satu kasus tidak harus, seorang pasien tidak harus ditanya oleh 4 profesi untuk mengkaji dia
keluhannya apa, tidak harus ditanya oleh perawat, kemudian datang lagi anestesi, tanya lagi penyakitnya apa, datang dokter, tidak seperti itu. Tetapi ada efisiensi di situ, cukup satu yang mengkaji penyakitnya, kemudian nanti dikaji ya, ini nanti bentuk penanganannya seperti apa. Nah, otomatis ini akan memberikan rasa puas bagi pasien ya, pasien akan puas ya dengan pelayanan kesehatan yang prima seperti itu. Nah, berdasarkan penelitian WHO juga, berdasarkan survei WHO ya, dengan menerapkan kolaborasi antar profesi ini, maka kolaborasi praktis di lapangan ini ternyata dapat menurunkan yang pertama total komplikasi yang dialami pasien. Otomatis ya, karena membutuhkan pengkajian yang mendalam dari berbagai multidisiplin tadi, dokternya ada ya, perawatnya ada ya, seperti itu. Kemudian jangka waktu rawat inap ya tentu saja, karena dengan proses pelayanan yang baik, penanganannya menjadi baik, maka dia akan cepat sembuhnya, otomatis jangka waktu rawat inap pun akan menurun ya. Kemudian yang ketiga, dapat menurunkan ketegangan dan konflik di antara pemberi layanan ya, tadi seperti yang kita katakan tadi, karena masing-masing profesi itu sudah tahu dia profesinya apa, sehingga tidak terjadi overlapping ya. Dia tidak akan mengklaim pekerjaannya perawat atau analis yang kerjakan, dan begitu juga seorang perawat tidak mungkin melakukan pemeriksaan HB misalnya, kan dia sudah tahu itu bagiannya analis ya, sehingga tidak akan terjadi clash ya atau masalah di lapangan. Kemudian menurunkan biaya rumah sakit ya, otomatis ya cepat penyembuhannya, maka jangka waktu rawat inap kemudian menjadi menurun dan biaya rumah sakit juga pun menurun. Yang berikutnya adalah menurunkan rata-rata clinical error. Tidak akan terjadi malpraktek. Ya, seorang bidan tidak atau perawat tidak atau terhindar dari namanya malpraktek karena tadi pengkajiannya lebih luas ya. Ada beberapa profesi yang mengkaji satu permasalahan kesehatan di situ. Ya, ini langkah-langkah belajar IPE yang sudah dirumuskan oleh institusi. Jadi ini maksudnya untuk kami institusi ya, kami mengkaji, kemudian merancang penerapan IPE di institusi Poltekkes itu seperti apa, realisasinya dengan apa ya. Kemudian kami juga akan melakukan tes dan evaluasi. Bagaimana penerapan pendidikan interprofesi ini kan baru pertama ya, kami baru penerapan jadi ini adalah kewajiban semua Poltekkes untuk menerapkan kurikulum IPE ini. Jadi kita di bawah pembinaan PPSDM itu mengharuskan 38 Poltekkes harus ada mata kuliah IPE-nya ini. Jadi institusi melakukan pengkajian, perancangan, kemudian realisasinya ini salah satu dengan langsung memberikan perkuliahan seperti ini. Jadi perkuliahan ini modelnya kalian di awal berkuliah bersama, gitu ya. Kemudian di akhir juga nanti ada kuliah bersama, di situ akan ada tes dan evaluasi. Ya, implementasinya nanti IPE ini ketika kalian sudah berada di lapangan. Ya, salah satunya nanti implementasi IPE ini adalah nanti kan di semester 6 ada praktek kerja masyarakat desa ya. Nah, praktek kerja masyarakat desa untuk semester sekarang itu berbeda modelnya dengan yang lalu-lalu. Yang lalu kita sendiri analis ya, menentukan lokasi PKMD sendiri. Tetapi sekarang itu dalam satu lokasi, di situ ada 4 mahasiswa dari 4 jurusan di situ ya, ada analisnya, ada perawat, ada gizi, ada bidan di situ ya, sehingga mengkajinya nanti ya itu tadi juga akan efisien ya, mengkaji satu permasalahan kesehatan, misalnya penyakit DM, nanti analisnya yang melakukan pemeriksaan gula darah, gizinya memberikan penyuluhan, dia menu gizinya apa, dietnya seperti apa ya, kemudian bagaimana DM bagi ibu hamil itu bidan nanti yang akan memberikan penyuluhan seperti itu. Jadi implementasinya nanti setelah kalian melakukan PKMD, kemudian ya di situ nanti akan kami evaluasi. Ya, saya kira begitu untuk konsep IPE di awal ini. Jadi kita masih dalam tahap pengenalan. Kalian mampu memahami konsep dasar IPE itu seperti apa, ya? Apabila ada yang ingin ditanyakan, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya, boleh di unmute ya mikrofonnya. Saya. Ya, sebutkan namanya. Ini yang ada bab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama siapa?
Asariati, Bu. Mana Saryanti nih? Mana? Kelihatan? Apakah ada di layar saya? Oh, ada di layar pertama atau di layar kedua ya? Asaryawati. Asaryawati, ya silakan Asaryawati. Ya, oke, silakan Asaryawati. Oh ya, langsung saja. Jadi Bu, sebenarnya kan pas pertemuan nama yang lalu, saya terlambat masuk di room yang lalu, jadi masih belum paham mengenai IP ini bagaimana. Tapi Tadi untuk sudah alhamdulillah hari ini Ibu jelaskan sudah sangat paham. Ya. Ibu memberikan lalu, satu model pertanyaan saya Bu paham, ya? seperti ini mengenai kerjasama antara. Ya, silakan lanjutkan. Ya Bu. Lanjutkan pertanyaannya. Mengenai kerjasama antara profesi. Ya. Jadi IP ini kita hanya tahu, konsepnya itu kita hanya tahu, oh perawat itu seperti ini, gizi ini seperti ini. Ya. Hanya seperti itu, atau prakteknya langsung di lapangan itu sesuai bidang kita masing-masing. Kan seperti itu kan, Bu? Ya. Tapi pada pengalaman, pada saat saya ke puskesmas, Bu, ada situasinya seperti ini. Analisnya belum datang, jadi yang ambil sal itu perawat, Bu. Jadi bagaimana? Apakah itu yang dinamakan overlapping nanti jangan sampai ada baku klaimnya, Bu, atau bagaimana? Ya, pertanyaan yang bagus ya karena langsung kondisinya di lapangan. Jadi disinilah pentingnya ada komunikasi. Ya, bagaimana dengan pelayanan kesehatan yang pada saat itu misalnya tenaga analis yang lebih kompeten untuk melakukan pemeriksaan laboratorium tidak ada di tempat, kemudian yang ada hanya perawat dan pasien ini harus cepat mendapatkan pelayanan, kan seperti itu. Nah, terlebih dahulu si perawat ini harus berkonsultasi dengan atau berkomunikasi dengan institusi dengan profesi yang lain atasannya, misalnya dokter yang ada di situ. Dengan terlebih dahulu juga berkomunikasi dengan si tenaga analis yang tadi belum ada di tempat. Ya, bagaimana ini? Apakah bisa kita lakukan pelayanan dengan segera?